kita langsung lanjut ke materi pertama. Nah, kita akan coba mengetahui struktur direktori Linux itu seperti apa. Nah, struktur direktori Linux itu seperti ini. Gitu. Jadi ini tuh ada beberapa direktori yang membawahi slash root. Sebenarnya di sini ada root lagi di sini tuh. Ini ada root, di bawah root tuh ada apa aja. Kalau misalkan di Windows mah di C, nah di bawah C itu ada apa aja gitu. Nah, di root ini ada slash bin. Nah, bin tuh isinya apa aja. Seperti ini kan berisi file-file binary standar yang dapat digunakan oleh seluruh user, baik user biasa maupun super user. Nah, slash bin ini tuh isinya akan mau CP, misalkan nah CP itu ada di situ. Terus misalkan MV, nah MV itu juga sama ada di situ, ada di bin gitu. Pokoknya mah perintah-perintah yang apa namanya tuh, yang biasa kita pakai, yang yang bisa kita pakai aja lah. Nah, langsung lalu ada partisi boot. Nah, partisi boot ini adalah partisi di mana menyimpan proses bootingan dari Linux itu disimpan di sini gitu. Jadi kalau Linux itu punya partisi sendiri buat ketika misalkan si Linux itu ngebooting itu, nah dia itu ngeload file-file yang ada di sini di /boot. Lalu ada juga /dev. Nah ini berisi file system khusus yang merupakan refleksi device hardware yang dikenali dan digunakan oleh sistem. Biasanya kayak USB, misalkan mouse, itu biasanya kedetek tuh di situ si nama device-nya. Jadi kalau misalkan ketika nyolok misalkan flash disk, nah cara ngedeteknya gimana gitu. Kalau misalkan di Windows kan ada tuh di pojok sebelah bawah biasanya suka ada tuh, atau di device manager biasanya. Nah, kalau di Linux itu di sini di dev. Nah, lalu ada direktori etc. Nah, etc ini lebihnya ke file-file konfigurasi. Misalkan konfigurasi Apache ada di sini, konfigurasi VPN ada di sini gitu. Jadi kita mau ngudatnya itu di sini gitu, yang berhubungan dengan Linux gitu ya. Lalu di sini ada directory home. Home itu berisi user-user yang di Linux itu ada apa aja. Misalkan user teman-teman juga ada di sini semuanya. Nah, saya akan coba lihat. Kalau ini kelihatan nggak sih, Kang Daud? Buka. Lalu tadi kan udah lihat tuh directory home isinya apa aja. Nah, itu. Lalu ada directory lib. Nah, ini file-file library biasanya taruh di sini. Nah, terus lalu ada directory mnt atau mount. Nah, mount tuh biasanya kalau misalkan kita menyolok flash disk, nah biasanya biar ke mount itu di mount ke sini gitu. Directory /mount. Nah, lalu ada /proc. Nah, ini file-file isinya tuh sistem file-file sistem yang berhubungan dengan data-data kernel gitu. Nah, ini untuk /root. Nah, /root ini adalah user selain yang user home tadi gitu. Jadi ini user khusus gitu kalau root itu. Nah, lalu ada directory namanya sbin. Nah, ini hampir sama sih kayak binary yang tadi yang /bin di atas. Oh, ini hanya bedanya itu kalau ini hanya di super user. Super user yang menggunakan binary sbin itu jadi binary-binary-nya super user gitu. Nah, ini untuk struktur direktori Linux